Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan apa ya istilahnya itu perawatan tentang burung perkutut yang dimana akan membaca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini. Jadi beberapa pertanyaan maupun beberapa di kolom komentar itu banyak yang bertanya apakah bagaimana ini ada akunnya @paknandoreko2316. Apakah umur tua berkurang manggungnya, Mas? Jadi Pak Reko ini bertanya, kalau umur tua apakah berkurang manggungnya, Mas? Nah, seperti ini. Kalau untuk burung perkutut lokal, terutama untuk burung perkutut lokal ya, di sini ya yang saya jelaskan ya. Dan untuk burung perkutut lokal semakin tua itu kalau mentalnya bagus, birahinya stabil dan makanan itu terpenuhi, jadi tingkat emosi sama birahi itu terpenuhi, otomatis semakin tua itu malah semakin bagus ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengenal satu rambahan, dua rambahan, tiga rambahan. Satu rambahan itu 8 tahun, dua rambahan 16 tahun, dan tiga rambahan itu 24 tahun. Jadi kelipatan 8 seperti itu ya. Jadi setelah itu kita bisa nikmati anggungannya, walaupun usia tua tidak mempengaruhi burung perkutut itu manggungnya berkurang seperti itu ya. Tetapi dengan catatan kestabilan tentang perawatan itu dijaga dan makanan dijaga, dan selain itu juga perawatan keseharian seperti jemur, seperti mandi, seperti diembunkan itu juga terjaga. Tetapi kalau burung perkutut biasa tidak diolah, istilahnya tidak dirawat dengan baik, otomatis burung perkutut semakin tua juga semakin jelek suaranya maupun semakin manggungnya itu berkurang seperti itu. Beda lagi dengan burung perkutut yang kita pelihara dengan konsisten dengan perawatan yang bagus, otomatis perawatan dengan pola yang bagus itu di pagi hari kita rawat, di siang hari kita rawat, di sore hari kita rawat, otomatis burung dengan semakin tua itu semakin mendoro. Dia itu nggatekke sing duwe, istilahnya nggateknya pemilik, yang dimana di situ ada kontak batin antara burung yang sudah tua ataupun yang sudah sepuh sama sang pemilik, karena sudah menyatu hatinya maupun menyatu dengan keluarga seperti itu. Dan untuk kegacorannya, untuk tingkat manggungnya, dia bertanya, kok semakin kurang akibat mungkin dalam keadaan burung perkutut pertama sakit, yang kedua itu birahinya berkurang, yang ketiga faktor perawatan itu apa istilahnya itu arang-arang, istilahnya itu tidak konsisten. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kita kendalanya, saya sendiri juga merasakan kendalanya. Hari ini kita semangat merawat burung perkutut, tetapi di hari berikutnya kita kendur dalam merawat burung perkutut. Itu tergantung mood masing-masing sang pemilik maupun burung perkututnya. Begitu juga dengan burung perkutut. Kalau dia tidak pengen manggung, dia tidak pengen bunyi, otomatis burung perkutut juga malas-malasan untuk bunyi seperti itu. Dalam kondisi brodol dia juga macet, dalam kondisi nyulam dia juga macet. Walaupun bunyi tetapi satu kali dua kali tidak sesering pas waktu burung perkutut itu fit-fitnya seperti itu ya. Pas lagi burung sakit juga macet, pas lagi burung pergantian cuaca juga macet seperti itu. Pas burung diganti sangkar, pas burung diganti tangkringan, pas burung diganti pola makan maupun merek makan maupun jenis makanannya seperti otek, juawut, millet, biji sawi, kenari seed, godem maupun makanan-makanan tambahan seperti ketan hitam, beras merah, kacang hijau dan lain sebagainya. Kalau burung perkutut memang keadaan macet, tidak mau bunyi atau tidak mau manggung, alhasil juga tidak mau manggung seperti itu. Jadi garis besarnya burung tua itu semakin tua itu tidak mengurangi gacornya, manggungnya, tetapi cuma dia itu berhenti manggung karena ada faktor-faktor seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama sakit, kedua itu brodol, ketiga itu tidak nyamannya tangkringan, tidak nyamannya situasi lingkungan, tidak nyamannya dengan makanan yang diberikan dan lain sebagainya seperti itu. Dalam kondisi seperti itu kita harus maklumi, kita harus tahu bagaimana karakter burung perkutut kita, yang dimana kita harus mencari, mengotak-atik settingan yang tepat untuk burung perkutut agar supaya burung perkutut itu konsisten untuk manggung ataupun konsisten untuk bunyi
ataupun gacor ya, orang menyebutnya di zaman sekarang itu gacor. Gacor itu ya istilahnya kalau zaman dahulu manggung ya, manggung. Walaupun sebenarnya burung perkutut itu manggung tidak gacor, tetapi hal seperti ini apa ya, berjalannya waktu, berjalannya tahun, itu orang sering menyebutnya gacor seperti itu. Walaupun istilah gacor itu diterapkan pada burung ocehan maupun burung-burung yang memang suka ngoceh ya. Tetapi kalau untuk anggungan itu namanya manggung. Kalau untuk burung perkutut itu namanya manggung seperti itu. Tetapi garis besarnya pemahamannya itu walaupun dia bilang gacor ataupun manggung itu kan ya seperti itulah burung bunyi terus menerus dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek itu manggung ya, seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi burung perkutut tua itu tidak mengurangi kegacorannya. Untuk burung perkutut lokal ini yang saya tekankan ataupun yang saya garis bawahi. Walaupun burung perkutut lokal itu mempunyai suara yang sepit rapat maupun suara yang irama, itu walaupun punya suara irama, suara depannya jelas, suaranya tengahnya jelas, suara belakangnya bagus, otomatis semakin tua juga semakin bagus. Semakin dia brodol, habis brodol itu semakin bagus dari tahun-tahun sebelumnya maupun perawatan kita sebelumnya. Nah, untuk perawatan tersebut kita itu harus tahu konsisten. Nah, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan burung perkutut tua itu juga birahinya itu kadang naik, kadang turun. Ya, pertama itu kadang burung perkutut tua juga terkadang itu ada macetnya, ada tidak bunyinya, ada dia itu malas-malasan bunyi juga ada. Dan burung perkutut tua itu kalau dia mempunyai suara yang bagus dari awal, dari istilahnya itu dari pijikan udah mempunyai irama, semakin tua itu juga iramanya semakin bagus. Yang tadinya haur ketekung, haur ketekuk bisa haur ketekung, kuknya itu bisa menjadi kung dan lain sebagainya. Melewati fase-fase bertahun-tahun maupun puluhan tahun itu bisa menjadi kung, suara kuknya itu bisa menjadi kung. Nah, untuk teman-teman semua, untuk yang suka burung perkutut lokal, itu biasanya suara itu milah-milah. Milah-milah di sini maksudnya apa? Suara depan sama suara tengah sama suara belakang itu biasanya itu terpisah-pisah ataupun bisa didengarkan. Istilahnya angkatan klar, sama keteknya juga jelas, kongnya juga jelas. Istilahnya klaur ketekung, klaur ketekung. Tetapi dalam di dunia lokal ataupun di burung perkutut lokal, jarak antara bunyi itu pendek, tidak seperti burung perkutut crossing Bangkok yang molor seperti itu ya. Jadi klaur ketekungnya itu agak cepet ya. Tetapi kalau kita slow motion atau kita dengarkan secara teliti itu mempunyai irama yang bagus. Seperti itu. Klaur ketekung atau istilahnya ada angkatan oe juga di lokal itu. Oe ketekung. Nah, seperti itu. Atau hur ketekung. Nah, seperti itu. Itu rata-rata burung perkutut yang suara kung itu rata-rata suaranya itu apa ya? Usia sepuh itu biasanya suaranya kung. Tapi kalau untuk suara-suara perkutut muda rata-rata yang ini yang saya jelaskan itu rata-rata masih kuk, kayak belum kuknya itu belum berubah menjadi kung. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk burung perkutut tua itu tidak menutup kemungkinan suaranya juga akan tambah bagus dan tambah bagus. Walaupun itu untuk perkutut yang gacoran sepit rapat ya, sepit rapat. Nah ini untuk perlu dicatat, perlu digarisbawahi untuk burung perkutut yang tadinya irama kita setting lebih tinggi itu suaranya semakin cekak, ataupun yang tadinya hur ketekung bisa menjadi hur tekek. Karena apa? Birahi itu menentukan suara burung perkutut, ataupun birahi itu semakin tinggi birahi suara burung perkutut itu semakin pendek. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Burung perkutut yang tidak disetting biasanya iramanya bagus ataupun makanan ala kadarnya iramanya bagus. Tetapi setelah birahinya tinggi kok iramanya semakin pendek ya, iramanya semakin pendek ya. Nah, kita pahami di situ. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Perkutut sedulur-sedulur semua di rumah kalau settingannya tinggi itu suaranya tambah molor ataupun tambah pendek. Kita pahami di situ. Kita perhatikan. Oh iya, ternyata seperti itu. Maka kita harus pahami dari segi suara, dari segi tingkah laku, dari segi karakter, dari segi apa istilahnya, kalau suka katuranggan ya dari segi katurangganya kita pahami di situ. Selain itu juga kita pahami
pola-pola perawatannya. Bisa kita catat di buku, perawatan di pagi hari bagaimana, perawatan di siang hari bagaimana, di sore hari bagaimana, perawatan di hari Senin bagaimana, hari Selasa bagaimana, hari Rabu bagaimana, hari Kamis bagaimana, Jumat bagaimana, Sabtu bagaimana, Minggu bagaimana, bisa kita catat supaya kita tidak lupa seperti itu. Lah masuk orang kerja mas, perawatan dari pagi sampai sore siang, ya kita jadwalkan, istilahnya kita pas waktu selang itu bagaimana, lah perawatannya konsistennya di situ, istilahnya kita kerja di kantoran, entah itu di perusahaan-perusahaan, kan berangkatnya pagi, pulangnya sore atau malam. Nah, kita ya perawatannya di malam hari, ataupun sebisa mungkin burung perkutut sebelum berangkat kerja itu terkena sinar matahari ataupun dikasih di teras yang dimana di situ ada sinar matahari dan selalu dipantau, karena burung perkutut itu sekarang harganya luar biasa. Kalau kita mempunyai burung perkutut dikasih di teras itu bisa hilang. Seperti contoh punya teman-teman di komunitas maupun di teman-teman semua di Komun Mania Nusantara ini, banyak burung perkutut bagus hilang di teras karena di tahun ini, di istilahnya di bulan-bulan ini maupun tahun-tahun ini itu lagi membooming semarak kebangkitan burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing maupun burung perkutut Bangkok. Nah seperti itu, paham ya. Dan cukup sekian tadi yang sudah dipertanyakan untuk Mas siapa itu, Pak Nanda Reko 2316. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang sama seperti saya jelaskan di video kali ini, mudah-mudahan sebagai menjadi tolak ukur ataupun menjadi tip yang bermanfaat dan bisa dicontoh. Nah, di video kali ini diambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.